Shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Malam hari ini mari kita bersama merenungkan lagi kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami dalam renungan kami malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Keilahian Memerlukan Kemanusiaan. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebagai wakil-wakil Kristus di antara manusia, Ia tidak memilih malaikat yang tidak pernah jatuh, tetapi manusia yang sama dengan mereka yang akan dicari untuk diselamatkan. Kristus mengambil kemanusiaan baginya, agar Ia dapat mencapai umat manusia. Keilahian memerlukan kemanusiaan, karena keduanya dituntut, yaitu keilahian dan kemanusiaan, untuk membawa keselamatan kepada dunia. Keilahian memerlukan kemanusiaan, supaya kemanusiaan boleh menjadi saluran antara Allah dan manusia. Demikian juga dengan hamba-hamba dan utusan-utusan Kristus. Manusia yang perlu suatu kuasa dari luar dirinya sendiri, untuk mengembalikan dia kepada peta Allah dan menyanggupkan dia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi hal ini bukan membuat usaha manusia tidak penting. Kemanusiaan bergantung dalam kuasa ilahi. Kristus tinggal dalam hati oleh iman, dan melalui kerjasama dengan ilahi, tenaga manusia akan berguna untuk kebaikan. Ia yang memanggil penangkap ikan dari Galilea masih memanggil manusia untuk melayani pekerjaannya. Dan Ia ingin menyatakan kuasanya kepada kita, sebagaimana kepada murid-muridnya yang pertama. Bagaimanapun besarnya dosa kita, Tuhan menawarkan kepada kita untuk bekerja sama dengan Dia, belajar dari Kristus. Ia mengundang kita datang di bawah petunjuk ilahi untuk dipersatukan dengan Kristus, supaya kita bisa bekerja untuk Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dicatat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Itulah sebabnya mengapa pekabaran Injil ini diberikan kepada manusia yang berdosa dan bukan kepada malaikat-malaikat. Nyatalah bahwa kuasa yang bekerja melalui kelemahan manusia adalah kuasa Allah. Jadi, kita didorong untuk mempercayai bahwa kuasa yang dapat menolong orang lain yang lemah sebagaimana kita lemah akan dapat menolong kita. Dan bagi mereka sendiri yang diliputi dengan kelemahan akan dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Ibrani pasal 5 ayat 2. Oleh sebab telah pernah berada dalam bahaya, bertemu dengan kesukaran dan kesusahan, maka mereka dipanggil untuk menolong orang lain yang juga di dalam bahaya yang serupa. Banyak jiwa yang dikacaukan dengan keraguan-raguan, penuh dengan kelemahan, lemah di dalam iman, tidak dapat mengerti akan yang tiada kelihatan. Tetapi sahabat yang dapat mereka lihat datang kepada mereka sebagai ganti Kristus, akan dapat menjadi tali penghubung yang mengencangkan iman mereka yang goyah kepada Kristus di dalam iman. Kita bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga untuk menyaksikan Yesus kepada dunia. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 315-316. Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di saat kami merenungkan akan firman-Mu, manusia yang penuh dengan dosa ini membutuhkan kuasa dari surga, agar kami dapat melakukan perkara-perkara besar yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Roh Kudus, menyertai dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.